Halo adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seri pahlawan nasional Tut Nyak Dien yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer dan ditulis oleh Watik Ideo dan India Maya. Kira-kira apa saja kehebatan Tut Nyak Dien? Yuk kita dengarkan ceritanya. Namaku Tut Nyak Dien. Aku lahir tahun 1848 dari keluarga bangsawan di Aceh. Ayahku bernama Tengku Nanta Sutia. Sejak kecil, aku dibesarkan dalam pendidikan agama yang kuat. Selain itu, aku juga dididik untuk mandiri. Aku terbiasa memasak dan menyelesaikan tugas rumah sendiri. Inilah yang membuatku menjadi wanita tangguh di kemudian hari. Ayahku adalah seorang pejuang. Beliau dan para pemimpin Aceh lainnya sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan tanah Aceh. Saat itu, Belanda sangat ingin menguasai pemerintahan dan mengendalikan perdagangan di Aceh. Pada tahun 1873, saat aku berusia 25 tahun, Perang Aceh terjadi. Belanda menyatakan perang dengan kami. Belanda melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh menggunakan kapal perang. Namun, ayah dan para pemimpin Aceh lainnya tidak tinggal diam. Melihat kekacauan pada saat itu, semangatku berkobar. Aku juga tidak ingin tinggal diam. Aku mengajak semua rakyat Aceh untuk ikut berjuang hingga titik darah penghabisan. Kami tidak rela tanah Aceh direbut oleh Belanda. Dalam pertempuran itu, aku harus rela kehilangan orang-orang yang aku sayangi, termasuk ayah. Aku merasa sangat sedih. Namun, aku tidak ingin berlama-lama bersedih. Aku harus segera bangkit dan melanjutkan perjuangan. Aku dan suamiku, Tengku Umar, menyusun sebuah rencana untuk melawan Belanda. Pada saat itu, kondisi Aceh sedang terdesak. Bayangkan saja, Belanda menggunakan persenjataan yang canggih. Sementara rakyat Aceh hanya bertahan menggunakan rencong, senjata tradisional kami. Aku dan Tengku Umar terpikir untuk mengelabui Belanda. Tengku Umar akan berpura-pura menyerahkan diri dan bergabung dengan Belanda. Sedangkan aku terus mengobarkan semangat masyarakat Aceh untuk gigih berjuang. Rencana kami berhasil. Belanda sangat senang dan mengangkat Tengku Umar menjadi pemimpin pasukan perang. Namun, penyamaran itu tak berlangsung lama. Belanda segera mengetahuinya dan marah besar. Aku pun bersama rakyat Aceh lainnya melarikan diri, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sambil terus melakukan perlawanan. Namun sayangnya, Tengku Umar gugur di medan perang. Hal tersebut membuatku sangat sedih. Namun, aku bertekad untuk menjadi wanita yang kuat. Aku akan terus berjuang melawan Belanda. Aku tak gentar dan terus melakukan perlawanan. Walau saat itu pasukan semakin sedikit, aku tidak akan menyerah. Kemudian, aku menggunakan taktik gerilya, yaitu perang dengan cara berpindah dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Selama bergerilya, kondisi kesehatanku menurun. Pasukan Aceh yang merasa kasihan akhirnya berunding dengan Belanda. Aku lalu dipenjara, tetapi diperlakukan dengan hormat. Akan tetapi, langkahku tidak terhenti.
Aku terus memberikan semangat perjuangan kepada siapa saja yang mengunjungiku. Seluruh hidupku kucurahkan untuk memikirkan perjuangan dan kemerdekaan rakyat Aceh. Melihat hal itu, Belanda menjadi geram. Akhirnya, Belanda mengasingkanku ke Sumedang, Jawa Barat. Di sana, aku menghabiskan masa tuaku dengan mengajarkan agama kepada para pemuda. Bagiku, perjuangan bisa dilakukan dengan cara apa saja. Setiap orang harus memiliki keberanian dan kegigihan untuk membela bangsanya. Sekian cerita dari Cut Nyak Dien. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa, bye-bye.